adik-adik. Wah, Jumpa lagi ya Coach ya. Ya, dalam streaming KMN. Betul. Seperti biasa, pasti adik-adik udah stay di rumah. Udah ready. Pastinya Iya. udah mandi, udah makan ya Coach ya. Wah. Pastinya udah nggak sabar nih Excited, nungguin. betul. Iya. Oke, seperti biasa kita akan memulai ini dengan games ya. Nah, adik-adik, hari ini ada games yang keren. Wah, jarang nih. Coach punya papan dart, dan 5 panah. Aduh, nggak pernah main nih. Aduh, makanya. Kalau adik-adik pasti udah jago banget. Coach Noni makanya cobain. Cobain ya. Sasarannya papan dart ini nih ya. Yang kecil nih Coach punya ya. Sasarannya mesti kena yang merah nih. Oke, silakan Coach Noni mencobanya. Oke. Coba Bisa. 1, 2, 3. Ya. Aduh, nggak masuk. Ayo Coach Noni, kamu 1, 2, bisa. 3. Ya, Wah. dikit lagi ke merah. Wah. Ya. Dikit lagi. Wah. Coba sekarang gantian ya. Ya, Coach Dedi oke. ya. Coba Coach Dedi. Wah, kira-kira Coach Dedi bisa kan nih adik-adik? Coba ya. 1, 2, 3. Cia. Aduh, Wah. dikit lagi. Dikit lagi. Wah. Wah. Aduh. Wah. Wah. Dikit lagi, Coach. Twing, twing. Kecil, tetap juga susah banget ya kena yang merah Coach ya. Tapi Wah. Coach Dedi udah lebih bagus nih mainnya. Nah. Pasti udah lebih sering Sekarang main ya, Coach. gimana kalau Coach ganti yang lebih besar? Oke, dicoba ya, Coach. Nah, bedanya jauh kan? Nah, sekarang coba Coach Noni. Coba Harusnya sih lebih lagi. mudah ya. 1, 2, 3. Hop. Woi! Wah. Dikit lagi. Wah. Dikit lagi. Ya. Gak bisa, tapi kalau yang besar better dan yang kecil ya, Coach ya. betul. Coba Coach Dedi pasti bisa. Tadi Coach Dedi. Wah. Wah, dikit lagi. Dikit lagi. Wah. Wah. Tapi semuanya di angka 9, Coach. Waduh. Semuanya udah di angka yang Yang ini udah mau mendekati. iya. Oke. Nah, gimana Coach? Yang besar lebih mudah daripada yang kecil ya, Coach ya. Wah, adik-adik, karena lebih terlihat. adik-adik bisa mencobanya jika mempunyai alat ini ya. Iya, bisa buat mami papi untuk dibeli alatnya, habis itu main dan yang bisa kena titik merahnya bisa dapat hadiah betul. buat seru-seru main Oke. di rumah. Sekarang saatnya present worship ya. Are you ready? No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength.
Nah, adik-adik gimana present worship-nya? Pasti tambah seru ya, Tambah Coach ya? seru dong, Tiap Coach. minggu. Waduh. Ya, Oke. Coach Dedi, Nah. pernah nggak Coach Dedi tuh berpikir atau memiliki pikiran buruk? Atau tiba-tiba tuh ya di benaknya Coach Dedi itu ya, ada kepikiran hal-hal yang seharusnya tidak perlu dipikirin. Maksudnya pikiran jelek, pemikiran balas dendam. Emang itu keren? Enggak lah. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Pernahkah di benak adik-adik itu ya, atau adik-adik berpikir buruk atau jahat? Pernah nggak? Pernah nggak ya adik-adik? Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi jika setiap hari atau hari demi hari adik-adik mendengar dan membiarkan pikiran adik-adik dengan hal-hal yang buruk dan bukan hal-hal baik dan besarnya Tuhan Yesus bagi adik-adik. Nah, kan? Nah, ini yang terjadi pada tentara Israel ketika seorang tentara Filistin setiap hari, Coach ya, 2 kali sehari. Wah, itu udah kayak makan obat ya Coach ya? Iya, mengejek dan mengintimidasi mereka. Cuma 1 orang doang loh Coach. Iya benar, cuma 1 orang doang. Kelihatannya masalahnya kecil, cuma 1. Terus apa yang terjadi dengan tentara Israel itu Coach? Coba dengar ceritanya ya. Goliat adalah pria yang tinggi dan kuat. Dia adalah seorang juara bangsa Filistin, musuh orang Israel. Orang Filistin itu ya maju mendekat kepada tentara Israel pada pagi hari dan pada petang hari. Mungkin hari pertama tentara Israel tidak merasakan gertakan dan intimidasi dari Goliat ya adik-adik. Jadi mereka berpikir, bisalah mengalahkan musuhnya bangsa Filistin. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya. Demikianlah Goliat tampil ke depan ke hadapan tentara Israel. 40 hari lamanya loh Coach. Lama juga ya, Coach ya, 40 hari ya. Goliat itu mengintimidasi dan menggertak tentara Israel. Bahkan Coach Dedi ya, Goliat itu mengejek tentara Israel dan menghina Tuhan bangsa Israel serta menantang tentara Israel Coach. Namun tidak ada seorang pun tentara Israel yang berani melawan si Goliat itu. Nggak ada yang berani ya Coach ya. Iya. Jadi setiap kali si Goliat itu mengaum tentara Israel itu sangat ketakutan. Kabur. Iya kabur gitu kan. Kok bisa ya Coach ya? Ya bisa dong, karena tentara Israel mulai fokus pada perkataan Goliat dan membiarkan pikiran mereka termakan oleh gertakan dan ejekan Goliat dan juga teriakannya pada tentara Israel. Gitu. Katanya, hari ini aku menantang tentara Israel. Beri aku seorang pria dan mari kita bertarung satu sama lain. Nah, tentara Israel lupa loh adik-adik bahwa mereka itu memiliki Tuhan yang lebih besar dan di pihak mereka Coach. Di benak mereka itu ya Coach, hanya ada kekalahan dan tidak ada harapan. Lain halnya dengan Daud. Nah, ia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara ya Coach ya. Dan kakak-kakaknya menjadi tentara pasukan Israel. Sedangkan Daud menjadi seorang gembala yang mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Daud sangat pemberani. Wow ya. Karena Daud percaya Tuhanlah yang menyertai dia, bahkan melepaskan Daud dari terkaman singa dan beruang yang mencoba menerkam domba-dombanya loh Coach ya. Itulah yang ada selalu dalam benaknya Daud. Iya benar. Tuh. Ketika Daud datang menghantarkan makanan untuk kakak-kakaknya di medan peperangan ya, Daud tidak tahan mendengar cemooh Goliat, seorang raksasa tentara Filistin itu ya. Iya nggak tahan dia. Nggak tahan dia. Karena yang ada di dalam benaknya Daud atau di dalam ingatannya Daud ya, Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang terhebat dan berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dan beserta seluruh isinya. Nah, bukan Tuhan yang pengecut dan membiarkan umatnya ditindas. Gitu, Coach Kerry. Bahkan Daud tidak pernah sekalipun dan
sekecil Sekecil pun, apapun ya. membiarkan pikirannya itu terfokus pada suara-suara cemooh atau intimidasi Goliat tuh, Coach. Walaupun Goliat itu seorang raksasa, pendekar Filistin, mempunyai badan yang besar ya, kira-kira ya Seberapa tuh coach tingginya tuh? 6 hasta sejengkal, kira-kira ya 3,2 meter. Wow, itu berarti tinggi banget tinggi ya banget coach ya. ya. Wow. Nah, adik-adik, walaupun si Daud fakta dan kenyataannya serta perawakan atau badannya biasa aja, tidak setinggi Goliat ya. Iya, iya. Juga tidak terlatih secara militer dan juga tidak pernah berperang. Tetapi Daud tidak pernah membiarkan pikirannya terfokus untuk Wow. Goliat. Sebaliknya ya, dengan beraninya Daud berkata, Apa tuh? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dan ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Wah. Nah, tidak berlama-lama lagi nih ya. Daud mendekati Goliat. Tahu nggak apa yang terjadi? coach? Si Goliat masih mengejek Daud karena Oh. ia terlihat masih muda loh, Coach. Tetapi Daud tidak peduli dengan perkataan Goliat itu dan berkata kepada orang Filistin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi hari itu juga ya coach ya. Tuhan hari ini juga ya coach ya. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal lehermu dari tubuhmu. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang dahsyat. Supaya segenap tentara Israel tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. apa ya? Nah, sebelum itu lalu tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Nah, Coach? kita semua tahu ya. Dia lempar dengan batu. Wah, Daud mengalahkan Goliat dengan batu. Dia lempar. Cuh, langsung kena dahi nih. Langsung Kena dahi. langsung ya coach. Goliat jatuh ke tanah, Ya. tewas seketika. Wow. Nah, lalu ketakutan lah semua ya. Iya, mereka Tentara pada Israel kabur ya, berbubar, melarikan diri. melarikan diri. Wow. Kok bisa ya coach ya kayak Iya gitu ya? dong, bisa dong. Karena di dalam benak dan pikiran Daud nih ya, Daud hanya percaya dan ingat besarnya Tuhan yang selalu Wow. menolong dan melepaskan Daud dari cengkraman bahaya yang mengancam domba-dombanya. Hanya itu yang dia ingat. itu Dia doang percaya sama Tuhan loh. Ya, Wow. pikiran Daud nih ya hanya pada besarnya Tuhan, Wow. bukan pada Goliat. Ya, Coach. benar. Dia tahu bahwa Tuhan telah memberi dia kemenangan, bukan kekalahan. Hanya itu yang diingat. Nah, mungkin ada raksasa-raksasa yang adik-adik sedang hadapi ya. Takut pada kegelapan mungkin ya coach ya. Penyakit, Betul. mengganggu, suara gertakan, dan intimidasi orang. Jangan fokus pada raksasa adik-adik. Sebaliknya, kita ngapain Nah, coach? kita mesti ingat Yes. ya. Yesus lebih besar dari semua raksasa Amin. dalam hidup adik-adik. Benar. Nah, ketika kita takut atau menghadapi tantangan yang sulit nih Coach ya, Ya. ingat, selalu lihat kembali ke salib Yesus yang Yes. telah mengalahkan segalanya, Amin. termasuk raksasa-raksasa ya yang terus mencoba menggertak, menakuti adik-adik. Nah, Benar, karena Yesus telah memenangkan dan kemenangan terbesar dari semuanya bagi adik-adik. Ya kan coach? oke. Wah, hari ini luar Betul. biasa ya coach ya. Selanjutnya Coach akan mempraktekannya di dalam object lesson ya. Oke. Coach, hari ini objek lessonnya apa nih? Oke. Kita mau menunjukkan kepada adik-adiknya perkataan yang tidak membangun, ya, Oke. perkataan yang tidak menghibur, perkataan yang tidak menasihati itu bukanlah pikiran Kristus. Sehingga kita tidak perlu memasukkan ke dalam benak dan otak kita. Ya. Nah, walaupun kedengarannya itu hanya sebuah pemikiran kecil ya, sepele. Nah, dan apa yang terjadi jika kita membiarkan pemikiran itu bersarang di otak kita atau di benak kita? Nah, coba kita lihat ya. Nah, Coach mempunyai benang nih.
Ya. Apa hubungannya, Coach? Benang ini seperti perkataan yang adik-adik dengar. Oh, oke. Nah, oh ya, Coach, coba bantuin nih, Coach. Oke, tangan dingin. Oke. Kadang-kadang perkataan yang tidak membangun itu ya, yang tidak menghibur dan yang tidak menguatkan itu, yang kita dengar itu datang ya. Kita dengar datang, oke, ke dalam pikiran pikiran kita, datang ke pikiran kita. Walaupun ya kecil, tapi dia itu bersarang. Nah, oke. Contohnya apa, Coach? Contohnya, aku nggak pintar. Kadang terikat nih. Iya. Pas ikat ya. Oke, coba pas ikat. Oke, sekarang. Padahal sepele ya. Sepele, Ada teman bilang, kamu nggak pintar deh gitu. Terus bersarang dong dia ya, Coach ya. Oke. Nah, sekarang coba Coach putusin, bisa? Bisa dong, Coach. Wah, gampang ya. Kayak gitu doang, nggak usah didengerin. Iya, mudah ya. Heeh. Oke, selanjutnya Gimana kalau kita coba lagi. Nah, oke, tadi kan satu nih. Sekarang Coach coba sinian, Coach. Nah, pemikiran itu terus ada di dalam benak kita. Kita nggak sengaja kita pikirkan terus ya. Oh, misalnya. Misalnya. Tadi kan dibilang teman kamu nggak pintar. Terus ditambah lagi ada teman yang bilang, ih kamu nggak cantik, kamu nggak ganteng. Kan Lagi, kamu Ini bodoh, terus. ditambahin. Kamu nggak disayang, kamu nggak tinggi, kamu nggak putih, kamu nggak apa ya, nggak lagi? Nah, disayang guru. kamu nggak bisa apa-apa. Kamu nggak bisa apa-apa. Nah, Kamu mah nggak kurang gaul, kurang cool. nggak cool. Nah, oke. Pokoknya banyak lagi deh ya. Iya, terus pasti banyak ya kata-kata yang jelek gitu. Nah, Kamu nakal dikatain lagi sama wah, teman. lama-lama jadi tebel nih, Coach. Wah, Nggak berasa iya. ya. Jadi banyak, Coach. Nah, sekarang coba Coach bisa nggak putusin? Susah, Coach. Sakit nih, Coach. Adik-adik bisa lihat Wah. kan? Nah, tuh, wah. Kalau Nah, ini nih yang terjadi nih ya adik-adik ya, jika pikiran-pikiran yang tidak membangun itu tuh, yang tidak menasihati dan tidak menghibur adik-adik dibiarkan masuk ke dalam pikiran adik-adik. Nah, maka pikiran itu bisa menipu dan melumpuhkan adik-adik tuh. kayak gini. Jadi kita nggak berkutik. Nah, jadi yang perlu adik-adik ingat adalah adik-adik telah diberikan pikiran Kristus. Nah, bukan pikiran jahat ya, Coach ya. Bukan pikiran yang kotor, yang tidak baik ya. Nah, walaupun kadang-kadang itu bisa datang dan pergi. Nah, apa itu pikiran Kristus, adik-adik? Pikiran Kristus selalu mengingatkan betapa berharganya adik-adik di mata Tuhan Tuhan. Yesus. Betapa dikasihinya adik-adik oleh Yesus. Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya adik-adik karena ada hidup Yesus Kristus Kristus di dalam adik-adik. Jadi sekali lagi ingat bahwa adik-adik telah memiliki pikiran Kristus sehingga adik-adik adalah anak Tuhan yang baik dan benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sehat. Nah, luar biasa nih, tangan Coach Tony jadi terikat terus nih. Jadi terikat terus. Nah, coba, Jadi dari sedikit-sedikit harus sudah dibuang. Jadi tidak bersarang dia ya, Coach ya. Nah, oke, selanjutnya terus kita lanjut lagi dengan apa nih, Coach? biasa Ayat ayat hafalan. hafalan. Oke. Ayat Hari hafalan ini hari ini kita ambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekali lagi ya, Coach ya. Ya. Filipi 4 ayat 8.
Jadi Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, luar biasa ya Kos ya hari ini ya Kos. Iya. Wah, oke. Enggak. Wah, ngatasan ya Kos ya. Udah mau berakhir, tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Oke. Nah. Tuhan, terima kasih atas pewahyuan yang Kau berikan untuk adik-adik dan kita semua pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu membebaskan kami dari pikiran-pikiran yang tidak baik. Sehingga pikiran Kristus saja yang boleh tinggal di dalam kehidupan kami dan otak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kau yang pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik di streaming kita minggu depan ya. Yap. Tungguin selalu ya. Ya, Bye. happy Sunday. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.